Selamat siang, kawan UGM. Kita jumpa lagi dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Saya, Yahya Agung Kutadi, pada kesempatan ini bersama dengan narasumber Bapak Kustan Firdaus. Selamat siang, Pak Kustan. Selamat siang, ya. Pak. Beliau ini akan kita ajak berbicara mengenai suatu hal tentang etika gitu ya, ethics, karena beliau di bidang ethics ya, akademisi di bidang ethics. Nah, kaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang standar gaji gitu ya. Nah, ini satu yang menarik nih, kawan UGM, kalau kita bicara tentang gaji gitu kan ya. Nah, Pak Kustan, sebetulnya kalau menurut Bapak ini ya, kenapa sih kita itu perlu berbicara mengenai gaji, Pak? Nah, mungkin itu awalan, Pak, untuk kita bisa masuk nanti kepada yang lebih jauh tentang standar dan lain-lainnya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kami, Pak. Iya, Pak. Kita ngobrol yang ringan dulu kali, Pak. Iya. Kenapa penting ngomongin gaji? Karena di negara kita, di budaya kita, orang biasa lumrah menanyakan gaji. Tapi di negara lain kan tidak. Itu satu hal yang private. Kedua, misalnya kawan UGM tentu pernah mendengar misalnya banyak calon mertua yang senang cari alumni UGM karena menjanjikan gitu. Dan itu tidak lepas juga dari gaji misalnya. Dan tentu calon mertua juga akan menanya berapa gaji, apa kerjanya, berapa gajinya, dan seterusnya. Nah, yang agak serius nih Pak Yahya, sebenarnya ada gap yang cukup serius antara sistem hukum kita, Pak, terkait dengan ketenagakerjaan di satu sisi dengan prakteknya di dunia profesi atau di dunia industri. Di satu sisi Pak Yahya, kita tahu misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu tidak mengenal istilah gaji, Pak. Oh gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Baru tahu saya, itu nggak ada istilah gaji ya, Pak ya? Tidak ada istilah gaji, Pak. Yang ada adalah istilah upah. Upah. Kita bisa cari, itu semua istilahnya upah. Apa itu memang berbeda, Pak? Kalau boleh Bapak jelaskan, upah dan gaji di dalam terminologi di Betul. sini di Indonesia. Betul, Pak. Ada, Pak. Ada perbedaan yang cukup mendasar dan signifikan. Misalnya yang pertama, istilah upah itu punya konotasi secara positif untuk memfasilitasi para pekerja informal, Pak. Yang memang bekerja di sektor informal, tapi kita tahu misalnya ketika krisis 97-98, sektor informal ini yang menopang roda perekonomian kita. Dan juga sampai sekarang ya, Sampai penting sekarang. sekali. Betul. Dan itu mungkin membentuk banyak angkatan kerja kita, Pak ya, yang bekerja di sektor informal. Nah, konotasi yang kedua dari upah adalah dia bisa bersifat harian, Pak. Dia bisa bersifat harian. Misalnya kalau Pak Yahya mau renovasi rumah, kita tentu sudah harus tahu tuh berapa upah builders atau tukang bangunan berikut dengan kenek dan mandornya di wilayah kita. Berbeda-beda ya, Pak. Itu lebih jelas ketimbang profesi saya misalnya sebagai dosen gitu, yang bisa berbeda di tiap kampus. Nah, itu konotasi yang kedua, Pak. Tapi juga ada makna yang sifatnya peyoratif, Pak. Kalau tadi konotatif, ini yang peyoratif. Upah itu terkesan bisa dibayar murah, Pak. Karena dia upah gitu. Orang upahan, buruh upahan gitu kan. Buruh harian gitu. Bisa dibayar murah dan mungkin bisa ditunda gitu. Padahal seharusnya kita bayar sebelum keringatnya kering gitu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya upah itu wage ya, Pak ya? Wage, Pak. Nah, kalau gaji salary. Salary. Oh, itu ya, oke, baik. Nah, di sisi lain kalau gaji di yang salary tadi, Pak, kalau di negara maju kita tahu basisnya adalah annual, tahunan. Oh, oke. Basisnya adalah tahunan. Jadi dalam satu tahun, satu profesi di level tertentu, annual salary-nya berapa? Nggak ada annual wages gitu ya? Nggak ada annual wages. nggak ada monthly salary, itu nggak ada. Adanya annual salaries. Annual salary ya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem etis, Pak, di kita. Ketika praktek di negara maju itu gaji itu standarnya tahunan, dihitung tahunan, sekian ribu atau sekian ratus ribu. Di kita justru per bulan, Pak. Iya, kita jarang gitu ya nanya berapa gajimu setahun gitu ya, nggak ada gaji sebulan. Padahal gitu. pajak kita tahunan, Pak ya. Oh benar, pajaknya tahunan. Iya. Tapi bayar gajinya dihitung per bulan. Nah, Iya. tepat di situ sebenarnya ada gap, Pak.
Secara matematis ketika kita mendapat gaji tanggal 1 misalnya gitu Pak, atau tanggal 28, maka diasumsikan dalam satu purnama hanya ada satu kali gajian. Berarti dalam satu tahun yang tadi annual salary itu berarti ada 12 kali gajian. Saya nggak ngomong tunjangan ya Pak, saya ngomong gaji. Belum, kita nggak ngomong benefit juga, nanti mungkin. Nah, di situ Pak, menarik. Karena ketika kita digaji per bulan, tapi kita kerja full time, maka ada kita kerja 1 bulan itu tidak dibayar Pak. Oh ya? Iya. Bagaimana hitung-hitungannya tuh Pak? Gini Pak, kalau kita diajarkan 1 bulan 4 pekan, maka dalam 1 tahun ada 48 pekan. 4 kali 12 itu 4 ya? kali 12. Oke. Padahal kita tahu dalam 1 tahun ada 52 pekan. Oh. Karena dalam satu purnama sebenarnya bukan 4,0 pekan, tapi 4, sekian pekan. Yang kalau diakumulasi itu menjadi 52 pekan. Nah, kemudian di industri kita, itu kemudian ditutupi dengan ini sebagai THR. Oh, Itu tunjangan. tunjangan hari raya. Ya, allowance, bukan salary. Nah, itu kalau Anda bekerja, kalau kawan UGM bekerja tanpa mengambil cuti 12 hari. Kalau ngambil cuti 12 hari dalam setahun, berarti Anda bekerja sekitar 2 pekan tidak dibayar. Tadi. Dan kemudian kalau perusahaannya berbaik hati, dibayarkan dalam bentuk tunjangan. Padahal itu bukan gaji. Nah, itu yang jadi problem, Pak. Karena tadi, gaji di kita itu dibayar per bulan, sementara di negara maju itu hitungannya per tahun. Tapi sistem pajak kita tetap dihitung per tahun. Sehingga nanti ada perdebatan antara kita dengan petugas pajak dan seterusnya. Tapi juga gap antara sistem hukum tadi yang sudah kita singgung di awal, bahwa sistem hukum kita, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, hanya mengenal istilah upah, Pak, dengan berbagai konotasinya. Tapi praktek di industrinya, praktek di dunia profesi, kita mengenal sistem gaji. Jika kita sepakat misalnya dengan kebijakan moneter bahwa ekonomi Indonesia itu berbasis pada konsumsi, maka seharusnya kita meniru praktek di negara tetangga, misal Australia, Pak. Di Australia itu orang gajian memang basisnya per tahun, tapi pembayarannya bukan per bulan, Pak. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Iya. Per 2 minggu. Fortnight week. Fortnightly atau fortnight gitu. Dan itu yang kemudian memberikan kesempatan bagi para profesional untuk menabung 2 kali dan konsumsi 2 kali dalam satu purnama. Dan itu basisnya jelas, Pak, karena ada National Standard for Salaries. Oh, di sana ada ya? Ada, Pak. Ada. Semisal saya bekerja sebagai accountant, mau kerja di negara bagian Victoria atau di Northern Territory atau di Western Australia, ada standarnya untuk early career-nya, Pak, untuk akuntan di level dasarnya. Sehingga itu kemudian membuat fairness berlaku dan menjadi jaminan bagi orang untuk menabung dan mengonsumsi dalam 2 kali dalam 1 bulan. Nah, ini yang di kita belum ada, Pak. Ada, tapi yang membuat survei dan membuat standar itu justru organisasi asing. Swasta ya? Swasta asing. Yang kemudian membuat rates, misalnya profesi ABC di level tertentu, gajinya sekian di Jakarta. Tapi itu tidak kemudian membuat pemerintah kita mengadopsi itu. Yang terjadi justru UMR, UMK, dan UMP. Iya, menarik itu. UMR, UMP itu rupanya U ya, upah ya, bukannya G gitu ya, gaji gitu ya. Itu. Nah, dan itu juga yang menyedihkan, Pak Yaya, ketika kita bernegosiasi dengan perusahaan atau organisasi, mereka mengabaikan berapa tanggungannya. Padahal basis UMR, UMK, UMP itu adalah basis hidup layak di satu wilayah untuk 1 orang. Oh. Bukan untuk istri dan 2 anak atau 3 anak, bukan. Sehingga itu yang kemudian menjadi beban perekonomian kita, beban perekonomian di level keluarga, dan ini yang membuat frustrasi juga gitu. Nah, angkatan kerja kita banyak, tapi kalau kemudian banyak orang sakit karena stres, juga itu merugikan perusahaan. Ada praktik-praktik yang menarik sebenarnya soal benefit, soal tunjangan. Satu perusahaan otomobil Jerman misalnya, Pak, itu mengizinkan pegawainya untuk pergi massage bersama anaknya kalau dia mendapat keterangan stres dari GP, dari dokter.
Karena perusahaan otomobil ini lebih memilih untuk membayari mereka having fun, relax, ketimbang menaikkan biaya asuransi karena dia sakit keras gitu. Itu lebih efisien gitu. Tapi itu belum ada di kita. Nah, ini kalau kita ngomong soal benefits. Nah, saya pikir ini hal-hal yang kalau kita mau maju seperti negara maju, ya kita tiru best practice-nya. Sekurangnya kita punya standar gaji per profesi, Pak. Saya mengharapkan itu. Dan tidak lagi menggunakan istilah upah. Walaupun ada apologi misalnya upah ini untuk memfasilitasi pekerja sektor informal. Tapi saya pikir istilah gaji juga perlu direkognisi di dalam sistem hukum kita. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada kata gaji. Yang ada adalah kata upah. Ini sedih, Pak, gitu. Dan saya sebagai akademisi lebih sedih lagi, Pak, karena upah saya sebagai akademisi tidak jelas, tidak lebih jelas daripada upah builders misalnya di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Itu jelas, kita tahu upahnya berapa gitu. Padahal kita tahu amanat Undang-Undang Dasar yang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, Pak. Tapi gaji dan upah para pekerja pendidiknya ini nggak jelas juga gitu. Itu kira-kira. Iya, sedikit ada curcol. Nggak apa-apa. Jadi ini menarik ya kalau kita lanjut lagi, Pak, ke lebih dalam lagi bahwa fenomena di Indonesia ini mengenai upah dan gaji memang istilahnya belum banyak gitu ya dibahas atau dielaborasi, karena di peraturan atau regulasi yang ada memang terminologinya upah begitu kan. Nah, ini jadi bahan buat kita semua kawan UGM mencoba untuk mengkajinya. Nah, terkait tadi Pak Kustan bicara mengenai ada di Australia begitu ada standar begitu ya untuk gaji. Kira-kira di Indonesia, Pak, Bapak tadi sempat singgung itu diharapkan ada standar gaji begitu nasional. Ini ada variabel mengenai profesi gitu, Pak ya. Jadi tadi akuntan mempunyai standar yang tersendiri gitu dengan profesi yang lainnya. Nah, ini kira-kira seperti apa, Pak, bayangan Bapak gitu jika ada di Indonesia mengenai standar gaji nasional. Nah, ini Bapak boleh nih, Pak, istilahnya menjelaskan seperti apa sih sebetulnya? Ya, ada dua skenario, Pak. Saya berpikir ada dua skenario. Pertama, skenario yang sifatnya optimis gitu, Pak ya. Tentu harus ada diskusi yang cukup panjang, Pak, antara pemerintah sebagai regulator dengan pelaku pebisnis, pelaku industri, dan para pekerja ya, Pak. Dan ini selalu rumit, selalu alot. Kita tahu misalnya setiap awal Mei itu selalu ada tuntutan kenaikan upah gitu. Dan itu seringkali tarik ulurnya begitu panjang. Oke, saya kesampingkan yang optimis itu, Pak. Kalau skenario pesimisnya barangkali gini, Pak. Seandainya para pelaku industri keberatan, kenapa tidak mengadopsi misalnya Mendays, Pak. Mendays, men plural dengan apostrofi S, koma atas S, Mendays. Yang itu sebenarnya menarik, Pak ya. Itu adalah unit of measurement, unit pengukuran untuk seorang profesional menyelesaikan satu tugas, Pak. Saya lanjut dengan contoh yang sebelumnya ya, Pak. Misalnya ketika saya bekerja sebagai peneliti gabungan di satu asosiasi telco, Pak, untuk penelitian dan melakukan monef terhadap beberapa hal, itu mereka awalnya tanya tentang salary karena mereka mau merekrut saya secara tetap. Saya bilang saya nggak bisa karena saya akademisi. Oke, ada negosiasi, lalu jatuhlah ke Mendays. Jadi itu menarik, Pak ya. Dihitungnya misalnya ekspektasi salary saya X dibagi 25 hari kerja, Pak. Oh, jadi ketemulah per harinya. Per harinya berapa? Ketika yang bersangkutan menugaskan saya melakukan satu desk research, maka ada negosiasi lagi, Pak. Berapa hari? Sama seperti kita negosiasi dengan builders untuk renovasi rumah. Ini berapa hari ini kerjanya. Nah, kelebihan kekurangannya menjadi tanggungan saya sebagai orang yang dibayar dengan sistem Mendays. Nah, ini menurut saya terobosan yang menarik dan cukup fair karena ada proses negosiasi untuk durasi pekerjaan satu tugas dan untuk breakdown berapa saya dibayar per harinya. Tanpa kemudian saya punya kewajiban ngantor setiap hari, Pak.
Nah, itu saya pikir kontekstual dengan kondisi pandemi sekarang atau mungkin pasca pandemi sekarang, di mana orang sebagian sudah mulai terbiasa dengan mode bekerja daring atau bekerja dari jarak jauh. Sekarang ada model tuh hybrid, Hybrid, ya. ya. Jadi WFO dan WFH begitu Betul, ya. betul. Nah, itu hybrid Pak sebenarnya. Saya ketika bekerja dengan sistem main days itu hybrid. Ketika asosiasi telco ini meminta saya untuk ikut rapat, saya datang. Tapi sisanya saya kerjakan di rumah atau by phone atau by internet gitu. Tapi Pak Kustan, ini kita juga perlu dapat suatu gambaran untuk mendapatkan berapa sih jumlah yang commensurate atau pas gitu ya tentang pekerjaan tersebut sebelum dibagi 25 hari tadi. Kan itu jadi hal yang perlu kita dapatkan. Nah, kira-kira bagaimana ide dari Pak Kustan untuk bisa kita dapat angka tersebut, itu apa yang harus kita jadikan referensi? Memang yang pertama adalah portofolio ya Pak, portofolio profesionalnya atau konsultannya gitu yang memungkinkan dia untuk bernegosiasi secara lebih egaliter dengan organisasi yang akan mempekerjakan profesional ini untuk dengan sistem NDS tadi. Nah, akan sangat rumit ketika misalnya berhadapan dengan profesi lain misalnya yang portofolionya tidak terdokumentasi dengan baik gitu. Iya. Nah, saya pikir tetap butuh campur tangan dari pemerintah, Pak, untuk membuat pakem atau membuat standar untuk main days tadi, misalnya. Bukankah misalnya sudah ada di Kementerian Keuangan misalnya standar biaya keluaran, Pak, untuk beberapa kegiatan. Nah, cuma memang angkanya agak menyedihkan ya, Pak. Gitu. Misalnya beberapa tahun lalu untuk peneliti itu sangat-sangat kecil gitu. Nah, kita bisa mengadopsi standar biaya keluaran itu, Pak, untuk menjadi standar bagi main days itu. Apabila memang pelaku industri keberatan membuat standar gaji nasional tadi ya, Pak, yang berlaku untuk profesi, berbagai macam profesi untuk semua wilayah di Indonesia gitu. Oke, misalnya orang bisa membantah dengan inflasi di tiap daerah beda, tapi kan ada ukuran nasionalnya gitu. Nah, itu kemudian bisa menjadi basis objektif untuk menentukan baik standar gaji maupun untuk main days tadi, Pak. Nah, berbicara dengan apa tadi pemerintah Bapak singgung gitu ya. Ini sebetulnya apakah iya untuk menyusun standar gaji nasional ini merupakan tanggung jawab atau wewenang pemerintah? Ini bagian mana Pak yang harusnya melakukannya? Kira-kira Bapak bisa memberikan gambaran, Pak? Iya, Pak. Kalau kita lihat misalnya dari konstruksi hukum ketenagakerjaan kan di situ pemerintah ada misalnya kementerian terkait seperti ya, Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Ya, tenaga kerjaan, lalu misalnya Kementerian Keuangan dan yang lain-lainnya, lalu Kementerian Perindustrian juga. Nah, dan berikut dengan DPR-nya ya, Pak. DPR di komisi-komisi terkait, dan juga dengan pelaku industri dan perwakilan buruh atau para profesionalnya ini. Nah, memang itu cukup rumit karena melibatkan banyak pihak, Pak. Tapi saya cukup optimis ketika misalnya Kementerian Keuangan berhasil secara reguler mengupdate standar biaya keluaran untuk berbagai macam pekerjaan yang melibatkan dana pemerintah gitu. Saya pikir itu awalan yang baik, Pak. Bisa menjadi semacam stepping stone gitu ya, Pak, untuk melangkah ke standar-standar yang lain, termasuk pada akhirnya standar gaji. Kalau mungkin standar gaji belum, mungkin standar untuk main days tadi deh. Untuk orang-orang yang bekerja secara hybrid, semi full time atau semi part time. Dan ini yang kemudian bermanfaat untuk membantu orang beradaptasi dengan situasi pandemi ini ya, Pak. Iya, dan tadi Bapak di awal juga sebut itu mengenai apa pihak swasta ya, asing yang melakukan survei, dan saya pikir memang kita kalau mau membuat satu standar begitu kita melalui data dan informasi gitu kan ya. Jadi saya kepikiran nih Pak, apakah mungkin nanti kalau ada BPS begitu ya melakukan sensus atau survei ekonomi nasional gitu, di situ juga bisa dilakukan survei mengenai gaji misalkan profesi-profesi tertentu kan gitu kan ya. Nah, memang dengan itu bisa kita dapat gambaran kira-kira sebenarnya berapa sih gaji untuk profesi-profesi tertentu gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah dapat bisa dibagi days-nya tadi begitu ya kira-kira ya untuk bisa jadi satu awalan gitu ya untuk mendapatkan data dan informasi untuk menyusun suatu standar gaji. Dan memang yang kedua, kalau hemat saya,
Kementerian Tenaga Kerja ini jadi leading sektor ya Pak, gitu ya, untuk bisa membenahi ataupun mengintrodusir lah gitu ya untuk masalah gaji dan upah dan seterusnya gitu ya. Ini memang terus kan kerja besar Pak. Iya. Namun mengingat Indonesia ini sudah merdeka 77 tahun ya gitu ya. Ini menjelang nanti 2045 katanya 100 tahun, tentunya hal-hal semacam ini juga menarik untuk kita bisa kaji lebih jauh lagi gitu ya Pak ya, supaya kehidupan di Indonesia lebih sejahtera, kira-kira gitu ya Pak ya. Nah, baiklah Pak. Nah, terkait dengan masalah gaji di dunia manajemen Pak. Nah, sekarang kan menarik nih, pindah isunya. Kira-kira apa yang Bapak lihat gitu ya menjadi isu-isu yang perlu kita cermati terkait dengan gaji di dunia manajemen. Kira-kira Bapak bisa memberikan masukan. Yang menarik adalah praktek di dunia hotel and tourism management, Pak. Itu menarik. Kalau kita perhatikan, Pak, dan kalau saya tidak keliru, UGM juga punya studi pariwisata ya, Pak. Betul, ada diploma, terus sekarang kalau nggak salah ada master. Saya tidak tahu ada S1-nya atau enggak. Itu menarik, Pak ya. Kalau kita pelajari hotel and tourism itu standar mata kuliahnya sama, Pak. Misalnya kita belajar masak yang Western cuisines, itu sama standarnya Pak. Dan ketika bekerja antara di hotel Indonesia dengan hotel di luar, itu sama Pak beban kerjanya. Orang sebagai cook, sebagai chef, sebagai sous chef bekerja minimal 12 jam rata-rata, selalu di atas 8 jam. Tapi bayarannya jauh beda Pak. Oh ya? Iya. Bapak bekerja sebagai chef atau cook level bawahnya gitu di hotel bintang 5 di Indonesia, dengan standar kualitas makanan dan minuman yang dihasilkan yang sama dengan di luar sana, tapi gaji Bapak jauh lebih kecil. Padahal Bapak belajar hal yang sama beratnya, sama rumitnya Pak. Karena standar makanan barat itu kan semua terukur, presisi. Tidak ada istilah beda tangan, beda rasa gitu. Nah, sehingga saya dulu pernah mengajar mereka, saya mendorong mereka untuk melatih bahasa Inggris untuk mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Karena mereka belajar hal yang sama dengan orang yang belajar memasak di luar negeri. Hanya saja ketika bekerja di hotel di Indonesia, bayarannya bisa 1/10 Pak. Contoh Pak, tahun 2012, seorang chef di restoran kecil di Melbourne itu bisa dibayar $25 Australia Pak. Waktu itu dolar Australia 12 ribuan. Di US pada saat yang sama di beberapa negara bagian itu hanya dibayar sekitar $15 Amerika. Padahal sama Pak, standar masakannya sama, beban kerjanya sama. Nah, sangat rugi bagi mereka yang belajar hospitality industry itu. Kalau belajar sama susahnya, sama rumitnya, tapi bekerja di dalam negeri. Nah, itu saya pikir karena memang ada ketiadaan standar gaji tadi, Pak. Belajarnya sama. Kalau misalnya kedokteran tentu beda, karena penyakit yang endemik di Indonesia dengan di luar negeri berbeda. Kalau belajar teknik mungkin berbeda, karena konstruksinya berbeda. Tapi belajar hospitality industry sama, Pak. Kontennya sama persis. Bagaimana cara membersihkan ruangan, bed making dan seterusnya itu sama semua gitu. Nah, ini saya pikir hal-hal yang perlu diberesi oleh kita semua, karena memang ada hal-hal yang kita pelajari sama, tapi kok bayarannya berbeda gitu dengan orang yang di luar. Nah, ini yang kemudian meyakinkan saya bahwa kita bisa kok belajar hal yang sama dengan mereka di luar sana, tapi kok nggak bisa mendapatkan income yang sama gitu. Iya. Menarik Pak. Memang jujur kalau membicarakan masalah tadi gitu tentunya banyak variabel-variabelnya. Ya salah satunya Pak gitu ya, itu adalah pendapatan begitu ya dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia dengan perusahaan yang beroperasi di Australia maupun di Amerika. Tentunya berbeda income-nya gitu kan ya, sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana mereka bisa membayar orang, istilahnya kan begitu ya. Dari sisi pengusaha mungkin gitu ya, itu akan berargumentasi demikian gitu ya, karena ada salah satu
mengapa kok ada satu industri gitu, dia memindahkan pusat produksinya Pak, atau pabriknya gitu ya, itu ke daerah-daerah atau negara-negara yang katakanlah upahnya itu murah gitu kan, dibanding kalau di negara tertentu gitu ya. Dulu tuh banyak ke Cina Pak gitu, karena upah buruh Cina secara komparasi gitu ya itu lebih murah dibanding yang lainnya. Namun sekarang ini dengar-dengar upah buruh di Cina naik nih Pak gitu, sehingga orang juga lagi berpikir memindahkan kan gitu ya. Itu memang seperti itu. Jadi artinya memang ada faktor dari pengusaha gitu kan ya. Tetapi terlepas dari itu memang menarik buat kita sama-sama untuk mencoba membuka diri untuk membahas mengenai hal ini ya, supaya profesi itu mempunyai suatu standar gitu ya dalam memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap profesinya ya, pelaku-pelakunya itu secara profesional begitu ya. Tadi Bapak sampaikan belajarnya sama, beban kerja sama, tetapi kok beda gitu ya pendapatannya. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah banyak memberikan masukan. Nah, teman kawan UGM, kita memang tidak bisa ya membahas ini panjang dan lebar karena waktu ya, tetapi kita sudah mendapatkan paling tidak berupa hal yang penting. Semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kawan UGM. Nah, terakhir Pak, dari Pak Kustan Firdaus, kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan masalah standar gaji nasional ini Pak? Monggo Pak. Kita perlu optimis tentang standar gaji nasional itu, karena pemerintah juga sudah punya Badan Nasional Standar Profesi ya Pak. Yang saya berharap itu nanti bukan hanya menstandarkan profesi tertentu atau banyak profesi, tapi juga menstandarkan take home pay-nya ya Pak. Saya pikir itu yang bisa kita optimis. Namun untuk jangka pendek mungkin kita juga perlu menimbang inovasi seperti sistem main days tadi Pak. Sistem yang memungkinkan orang bekerja semi full time dengan bayaran berdasarkan hitungan hari untuk menyelesaikan satu tugas. Kira-kira itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kustan sudah berkenan berbincang-bincang bersama kami di Kita Bisa, Bincang Santai UGM Kampus Jakarta. Demikianlah kawan UGM, pembicaraan kita pada kesempatan ini, kiranya itu bisa menjadi manfaat buat kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.